Scorpio Talks, bincang-bincang inspiratif. Halo Insan HMC, balik lagi bareng Eci dan Tiko di Youty Talks bareng Corpo Talks, bincang-bincang inspiratif. Oke, Pak Min, tadi kita udah cerita panjang ya Pak ya, mulai dari ups and downs-nya Youty, bicara terkait figur-figurnya di Youty dan Astra gitu ya Pak. Pak Min sendiri bagaimana Pak melihat Youty sebentar lagi ulang tahun yang ke-50 tahun loh Pak? Apakah Pak Amin kala itu waktu beresin berkas tadi itu kebayang Youty akan 50 tahun dan sebesar ini gitu? Saya merinding nih nanyanya Pak, gimana kalau Pak Amin melihat ini? Saya yakin karena sering mendengarkan ucapan-ucapan dari pendahulu-pendahulu Astra maupun Youty, bahwasanya selama Indonesia masih membangun, bisnis Youty Group atau Astra Group insya Allah akan berjalan, tetap berjalan. Karena perusahaan tersebut, Astra maupun Astra Group maupun Youty Group itu memberikan nafkah sekian ribu orang. Disitulah mungkin Tuhan memberikan berkat rahmatnya kepada Astra Group maupun Youty Group masih bisa berjalan sampai sekarang. Karena karyawan itu tergantung dari atasannya, karakter dari atasannya. Kalau atasannya peduli, kalau atasannya memperhatikan karyawannya, pasti bawahannya pun juga lebih semangat dan lebih optimis untuk kelangsungan hidupnya Youty, kelangsungan hidupnya Astra. Karena jiwa maupun raga sudah kita serahkan untuk memajukan perusahaan ini sampai akhir zaman. Karena itu, monggo Pak. Atau mau minum dulu Pak Min? enggak, terharu kita ngaruh. Betul Ingat, Pak. jadi saya merasa muda lagi Mbak. Kalau cerita acara itu kita merasa muda lagi. Jadi banyak sekali liku-liku itu, banyak kali cerita-cerita sebetulnya. Saya tuh udah mengangan-angan di rumah itu mau nanti cerita ini. Takutnya waktunya nggak mencukupi. Jadi kita cerita bahwasannya Youty sudah mencapai 50 tahun ini, itu pencapaian yang sangat jauh sekali. Diibaratkan orang bukannya melangkah, diibaratkan orang bukannya jalan kaki, diibaratkan orang bukan lari, bahkan kita tuh melonjak lebih tinggi, lebih jauh lagi. Karena kita harapkan Youty untuk kedepannya tetap berjaya, wibawa, lancar bisnisnya, bisa mengatasi semua tantangan-tantangan zaman yang mungkin kompetitor kita lebih banyak lagi. Kita bisa melewati dengan selamat dan bisa mensejahterakan semua karyawannya menjadi jadi aset nasional yaitu NKRI, supaya kita tetap bisa menghidupi dari sekian ribu karyawan di Indonesia ini. Maka saya mengucapkan Dirgahayu Youty yang 50, semoga Youty tetap jaya, sukses, berwibawa, berlanjut terus sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kita juga ikut mendoakan dong pastinya ya Pak ya. Semoga justru kita bertanggung jawab meneruskan betul, perjuangan yang benar. sudah dilakukan oleh Pak Min dan rekan-rekan Youty Betul. terdahulu gitu. Betul sekali Pak. Dari ceritanya sudah sangat tersirat, bahkan sudah terasa sekali bahwa memang jiwa raga tuh diserahkan untuk Youty dan karyawan-karyawannya ini sih. Betul, totalitas dan dikasih tak ada batas. Para generasi muda Youty, itu cintailah pekerjaanmu, janganlah menjadi beban. Karena kalau kita itu mencintai pekerjaan, otomatis kerjaan tidak berat. Itu saja. Kerjasama yang baik, rukun kompak, kerja yang baik,
pasti akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan. Betul. Sekarang kita tinggal melanjutkan tongkat dari Pak Min ke kita nih, Pak Tiko nih. Prinsip-prinsip sudah dikasih, teladan sudah dikasih, ya kita tinggal meneruskan, dan ya kita terima kasih sekali Pak, waktunya sudah sharing dan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman Insan AHMC mendapatkan insight, inspirasi dan sudut pandang yang tambahan lah, karena jarang sekali Pak orang bisa memberikan kesaksian langsung tentang suka dukanya Yuti dari hari pertama seperti Bapak gitu. Ada cerita lagi nih, boleh nggak? Boleh Pak. Monggo. Bonusin nih teman-teman. Pada awal-awal saya bekerja di Astra, kepeduliannya yang mempunyai Astra yaitu Ibu Lili Suryajaya, saking pedulinya sama karyawan level serendah-rendahnya. Pada waktu itu saya mengalami sakit flek paru-paru. Itu kalau flek paru-paru otomatis kan suntikan tiap hari, nggak boleh putus itu. Kalau diputus diulang lagi kan. Itu. Nah itu rasanya kalau disuntik tiap hari ke pantat kan lama-lama sakit, lama-lama pegel gitu, pegel. Nah pada suatu saat saking pegelnya pantat itu tiap hari disuntik, begitu datang, soalnya kan dulu itu Tante Lili itu rajin sekali mengontrol pekerjaan itu dari kantor Astra itu dulu itu berpusat di Jalan Insinyur Haji Juanda 3, dari nomor 2, nomor 8, nomor 11, nomor 24, nomor 28, nomor Di situ semua 32 Pak ya. dan terakhir 34. Itu ada 7 kantor. Dan itu yang kantor 1 itu yang nomor 11 itu seberangnya gitu, itu untuk ruang makan dan masak. Dan nanti di situ masak di situ, para ini terus makannya bersama di situ. Sabtu dari nomor 2 itu kantor Honda yang dulu jadi AHM sekarang ya. Di situ. Terus nomor 8 itu kantor Toyota. Terus nomor 24 itu Heavy Equipment. Pada waktu semuanya itu berdekatan Pak ya. Berdekatan satu jalan itu. Equipment itu yang awalnya divisi. UT itu ya divisi itu. Terus tadi Bapak disuntik itu dokternya deket juga? Kebetulan yang saya tinggal itu di mes itu memang di situ deketan dengan rumah dokter. Lah yang saya tempatin itu kan nomor 24, Juanda nomor 24. Dokternya rumahnya sebelah nomor 23. Jadi kalau Tante Lili Suryajaya itu datang ke situ mengontrol, Min mana nih? Ini udah waktunya ke dokter nih. Sampai tahu ya Pak Tante Tahu Lilinya. itu apal banget. Peduli banget Peduli benar banget ya itu. Pak Tiko ya. Makanya saya pesan bahwasanya memang karakter karyawan itu tergantung dari atasannya. Kalau atasannya peduli pada bawahannya, perhatian, menyapa, itu suatu pembangkit semangat pada bawahannya itu luar biasa. Biarpun kita tuh kerja sampai pagi pun kalau memang diperhatiin insya Allah kuat. Karena apa? Ada motivasi dari atasan gitu loh. Jadi pada waktu itu memang saya baru sakit flek itu setelah disuntik oleh diperhatikan oleh Tante Lili itu semangat saya tinggi. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang saya dikasih umur panjang barokah. Kita bisa menyaksikan Yuti yang segini besar, bisa menyaksikan Yuti segini maju. Kalau kita itu yakin bahwasanya rahmat Allah, pertolongan Allah akan memihak kepada kita, kita yakin bahwasanya kita itu untuk kebersamaan, peduli sama sesama, saling kasih sayang, kita hidup berdampingan. Dan beliau pun juga tidak membedakan etnis apa, agama apa, kamu asal dari mana, enggak. Semua kalau sudah jadi karyawan itu pasti tidak luput dari perhatian beliau. Dulu Pak, dari dulu memang etnis yang ada di UT itu memang sudah banyak Pak ya, udah macam-macam ya Pak. Beragam. Macam-macam. Agamanya lain-lain, etnisnya juga lain-lain.
Itu. Jadi sebelum digaung-gaungkan diversity, Yuti Betul, itu sudah sudah diverse. dari dulu. Itu jadi kekuatan Yuti juga ya Pak ya? Nah itu salah satunya kekuatan Yuti. Well, bagus Ceritanya banget ya. Jadi bikin memang kalau jadi kita dapat lengkap nih. Mhm. Teladan dapat, diversity dapat, ya kan? Ya nggak kerasa nih kita udah sampai ke penghujung acara nih. betul sekali. Sebenarnya aku masih pengen banget loh ngobrol-ngobrol sama Pak Min nih Pak Tiko. Bisa kita lanjut nanti. Oke, di belakang ya gitu. Oke, karena waktunya juga sudah cukup gitu ya Pak Tiko. Jadi mungkin nanti kita akan melanjutkan di sesi lain gitu ya Pak ya. Nanti semoga ada lagi ya Mudah-mudahan teman-teman kita ada ya, kesempatan Pak Min lain. lagi ya. Untuk mengulik lebih dalam lagi gitu ya Pak Tiko ya. Oke, baiklah Pak Min, terima kasih banyak Pak atas Sama-sama, ceritanya, Mbak atas Eci. motivasinya, atas seluruh semangat yang telah digaungkan juga nih oleh Pak Min. Semoga kita bisa meneruskan dan Yuti bisa tetap jaya sampai Amin. 100 tahun ke depan gitu ya Amin. Pak Tiko. Sampai Amin. sampai Indonesia, selama Indonesia berdiri pasti di situ ada Yuti gitu ya Pak ya. Ya. Betul. Amin. Oke. Terakhir kalinya saya terima kasih Mbak Eci, Pak Tiko, Mbak Puspita dan semua kru semuanya. Sekali lagi terima kasih, saya masih diberi kesempatan untuk dongeng ya, dongeng di ulang tahun Yuti yang ke-50 ini. Seandainya ada kata-kata saya sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada ocehan saya, ada dongeng saya yang kurang berkenan untuk Pak Tiko, Mbak Eci, Mbak Puspita dan semua pemirsa Yuti Group. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat berulang tahun Yuti yang ke-50. Semoga Allah memberikan lancar, sukses, wibawa dan barokah untuk semua insan-insan Yuti di seluruh Indonesia. Amin ya robbal alamin. Oke Pak Tiko, jadi nggak kerasa ya. Ya, akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Betul, tadi closing statement dari Pak Min juga sekaligus menutup acara rangkaian podcast kita pada hari ini ya Pak Tiko ya. Terima kasih banyak kepada insan AHMC yang sudah setia menonton Yuti Talks. Dan jangan lupa ya, kita masih ada rangkaian yang masih panjang. Ada Yuti Story, ada History, ada Yuti Run dan Yuti Talks selanjutnya ada juga Yuti ya. Talks selanjutnya. Betul. Oke. Oke, kami pamit undur diri ya. Pak Min pamit undur diri, Eci pamit, Pak Tiko pamit. Ya, pamit juga. Sampai jumpa di Yuti Talks bareng Korpu Talks, bincang-bincang inspiratif. Dadah.